Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selva Yunita. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara sekilas tentang penjadwalan proyek, analisis cost benefit dan manajemen risiko, dan terakhir yaitu term of reference atau TOR atau kerangka acuan kerja. Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan, dan material, serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Nah, dari penjadwalan proyek yang sudah saya buatkan itu terdiri dari 37 aktivitas. Nah, di mana semua kegiatan itu memiliki kode. Nah, di mana kode A, kode huruf A itu yakni sebuah pengawalan dari semua kegiatan. Jadi, semua kegiatan tidak bisa dilewati jika kegiatan dengan kode A itu belum dilaksanakan. Dari semua perhitungan pada penjadwalan yang saya buatkan, itu diperhitungkan sebanyak 37 kegiatan itu bisa diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan atau selama 12 minggu. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kompleksitas dalam pembuatan jadwal. Yaitu yang pertama itu ada dana yang diperlukan dan dana yang tersedia. Kemudian waktu yang diperlukan, waktu yang tersedia, serta perkiraan waktu yang hilang dan hari-hari libur. Kemudian susunan dan jumlah kegiatan proyek serta keterkaitan di antaranya. Kemudian kerja lembur dan pembagian shift kerja untuk mempercepat proses proyek. Selanjutnya sumber daya yang diperlukan dan sumber daya yang tersedia. Kemudian keahlian tenaga kerja dan kecepatan dalam mengerjakan tugas. Nah, makin besar skala proyek, semakin kompleks pula pengelolaan dalam penjadwalan. Karena dana yang dikelola juga semakin besar. Nah, kebutuhan dan penyediaan sumber daya juga besar. Maka ini juga dapat mempengaruhi tingkat kompleksitas dalam penjadwalan proyek. Adapun beberapa manfaat jika dibuatnya penjadwalan, yaitu satu, bisa memberikan pedoman terhadap unit atau kegiatan mengenai batas-batas waktu untuk memulai dan mengakhiri dari masing-masing tugas. Kedua, memberikan sarana bagi manajemen untuk koordinasi secara sistematis dan realistis dalam penentuan alokasi prioritas terhadap sumber daya dan waktu. Selanjutnya, memberikan saran untuk menilai kemajuan pekerjaan. Kemudian, menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan dengan harapan proyek dapat selesai sebelum waktu yang ditetapkan. Kemudian, memberikan kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir itu ada merupakan sarana penting dalam pengendalian proyek. Analisis dan manajemen risiko proyek. Nah, dalam manajemen proyek, risiko proyek adalah suatu peristiwa atau kondisi yang tidak pasti dan jika terjadi mempunyai pengaruh positif atau bisa juga negatif pada tujuan proyek. Suatu resiko mempunyai sebab dan bila terjadi akan membawa dampak. Oleh karena itu, risiko dapat dinyatakan sebagai fungsi dari kemungkinan dan dampak. Nah, proses manajemen risiko yaitu ada perencanaan manajemen risiko. Ini merupakan langkah yang memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan kegiatan manajemen risiko untuk sebuah risiko proyek. Kedua, identifikasi risiko, yakni identifikasi proyek dapat dilakukan dengan menganalisis sumber risiko dan analisis masalah.
Nah, analisis sumber risiko ini yaitu dengan melihat dari mana risiko itu berasal. Kemudian, analisis risiko kualitatif, yaitu proses menilai dampak kemungkinan risiko sudah diidentifikasi. Kemudian, analisis risiko kuantitatif, yakni metode untuk mengidentifikasi risiko kemungkinan gagal sistem dan memprediksi berapa besarnya kerugian. Terakhir itu ada penanganan risiko. Nah, pada proses ini yang dilakukan yaitu untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang dapat diterima. Dari analisis cost benefit yang saya buatkan, dalam rincian biayanya itu rincian biaya dan manfaat untuk total biaya dalam satuan ribuan itu didapatkanlah total biaya atau TB sebesar pada tahun ke-0 Rp21.000, pada tahun ke-1 itu Rp1.000, pada tahun kedua Rp2.000, pada tahun ketiga sebesar Rp3.000. Kemudian dalam rincian manfaat didapatkanlah total wujud atau TW, di mana pada tahun pertama itu sebesar Rp4.000, tahun kedua Rp5.800, tahun ketiga itu sebesar Rp5.000. Kemudian dalam manfaat tak wujudnya atau total tak wujud atau TTW, pada tahun pertama itu Rp3.800, pada tahun kedua Rp11.000, tahun ketiga Rp19.000. Dan didapatkanlah total manfaat atau TM. Pada tahun pertama itu sebesar Rp7.800, pada tahun kedua Rp15.800, pada tahun ketiga Rp27.500. Dan didapatkan juga profitnya, yaitu selisih antara TM dan TB. Pada tahun pertama itu Rp6.800, tahun kedua Rp13.800, tahun ketiga Rp24.500. Nah, setelah dianalisis dari data-data yang sudah saya masukkan, ini proyek ini layak untuk digunakan karena bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan dan juga dengan segala resiko yang kemudian memungkinkan terjadi dengan manajemen resiko yang sudah direncanakan, yang sudah ada untuk menangani kemungkinan resiko yang akan terjadi. Term of reference atau kerangka acuan kerja. Nah, dengan proyek pengembangan sistem informasi penjualan mebel pada Mebel Angkasa Pekalongan. Latar belakang, Mebel Angkasa adalah salah satu perusahaan yang terletak di daerah Pekalongan, di mana perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi mebel. Nah, produksi permebelan pengolahan dari bahan kayu setengah jadi sampai dengan barang-barang mebel lainnya yang siap untuk digunakan. Cara pengenalan dalam memasarkan produk yang ada pada perusahaan ini yaitu dengan cara penawaran langsung kepada konsumen dan juga dengan mengikuti acara pameran-pameran dan interior yang diadakan oleh suatu kegiatan tertentu. Untuk penawaran langsung kepada konsumen, pemilik perusahaan menggunakan strategi survei pasar. Pemilik perusahaan melakukan survei pasar terlebih dahulu. Tujuan dari kegiatan pengembangan sistem ini yaitu melakukan pengembangan sistem penjualan pada Mebel Angkasa Pekalongan, di mana sistem penjualan yang saat ini menggunakan penjualan manual dengan mendatangi secara langsung konsumen. Pada kegiatan ini akan dikembangkan menggunakan penjualan secara online agar dapat memperluas wilayah penjualan Mebel Angkasa Pekalongan dan dapat meningkatkan mutu dan juga keuntungan yang didapatkan. Nah, ruang lingkup kegiatan ini yaitu hanya mengembangkan penjualan dan manajemen penjualan pada perusahaan. Nah,
metode atau cara yang digunakan. Nah, di sini metode yang digunakan yaitu metode pelaksanaan kepengembangan sistem penjualan mebel pada mebel angkasa Pekalongan, yaitu dengan cara menyediakan tenaga ahli profesional di bidangnya, yaitu yang terdiri dari ada rincian tenaga ahli. Nah, rincian tenaga ahli ini ada project manager, di mana project manager ini bertugas mengkoordinasikan kegiatan pengerjaan proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap anggaran, jadwal, dan ruang lingkup pengerjaan, serta memantapkan dan melaksanakan rencana komunikasi proyek. Kemudian ada senior IT programmer yang bertugas untuk menyusun rules programming sesuai dengan modul pekerjaan yang sudah dibuat dan yang sudah disesuaikan dengan arahan dari project manager. Kemudian ada junior IT programmer, yaitu yang bertugas untuk menerima instruksi dari senior IT programmer dan kemudian mengerjakan modul-modul yang sudah Kemudian ada tenaga pendukung. Nah, tenaga pendukung ini yang digunakan yaitu ada staff supporting. Nah, staff supporting ini bertugas untuk memberikan dukungan dan menyediakan segala kebutuhan selama proyek berlangsung. Kemudian ada staf administrasi. Nah, staf administrasi ini bertugas untuk memberikan jaminan kualitas sistem yang dikembangkan sesuai dengan ekspektasi ruang lingkup pekerjaan yang sudah ditetapkan. Waktu pelaksanaan kegiatan. Nah, dari perhitungan penjadwalan yang sudah dibuat dan juga cost benefit yang dibuat, maka perkiraan pengembangan sistem penjualan pada mebel angkasa Pekalongan ini membutuhkan waktu sekitar selama 3 bulan atau 12 minggu. Nah, di mana pada setiap minggu ketiga, ke-6, ke-9, dan juga minggu terakhir yaitu minggu ke-12 itu membuat pelaporan perkembangan pekerjaan secara rutin sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan dalam penjelasan atau kekurangannya, silahkan berikan kritik dan sarannya pada kolom komentar di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.